Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini bisa Ananda terima dengan baik ya. Kartu mahasiswa Ibu ya. Dengan NIM 20 30 10 30 ya. Iya. Nah, ini satu lagi, ada lagi ini. Kartu peserta PPJ ya. Nomor pesertanya 2016 99 51 95 02. Sekarang tanggal 17 November tahun 2020 ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini. Pagi ini sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Apakah Ananda semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Nanti Ibu akan cek di kolom chat ya. Nah, baik. Ibu mau tes dulu semangat pagi Ananda. Kalau Ibu katakan semangat pagi, Ananda kepalkan tangannya ya. Sambil mengatakan pagi, 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 luar biasa ya. Pagi, 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 luar biasa. Bisa dicoba ya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, bagus ya. Sekarang wajahnya sudah kelihatan ceria ya. Sudah pada senyum semua. Baik, Ibu juga akan mengingatkan Ananda untuk menjaga kesehatan ya, supaya kita terhindar dari COVID-19. Dengan cara menerapkan 3M. Ya, yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua baru memakai masker. Yang ketiga baru menjaga jarak ketika kita keluar dari menjaga rumah. Ketika kita keluar dari rumah ya, supaya bisa memutus mata rantai COVID-19. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ya, silakan Mardiatul. Pelajaran kita pada minggu kemarin yaitu menciptakan struktur kembali dengan memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Nah, kira-kira apa saja struktur anekdot itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan Wike. Adapun struktur yang membangun teks anekdot yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, bagus sekali Wike ya. Terima kasih Wike. Ya, pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat ya maupun hikayat. Kesamaannya antara anekdot dengan hikayat itu yaitu sama-sama teks ya yang berawal dari pengenalan tokoh. KD yang akan Ibu sampaikan 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan. Indikatornya 1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi
yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan. 2. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik hikayat. Nah, ini dia. Kemarin Ibu sudah mengirimkan materi ajar ya, melalui WA Group. Ibu yakin dan percaya Ananda sudah membaca dan memahaminya. Yang pertama ini ada hikayat ya. Kemudian karakteristik hikayat. Yang kedua macam-macam hikayat. Yang ketiga struktur hikayat. Yang keempat nilai-nilai dalam hikayat. Yang terakhir adalah contoh teks hikayat ya. Nah, kira-kira di antara Ananda apakah sudah pernah membaca hikayat? Siapa yang tahu apa hikayat itu? Saya, Bu. Nah, silakan Nur Anissa. Apa hikayat Nur Anissa? Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Iya, bagus sekali Anissa ya. Terima kasih Anissa. Kemudian biasanya hikayat ini berlatar atau bertema kerajaan biasanya ya. Karakteristik yang membangun hikayat. Karakteristik yang membangun hikayat itu ada 5. Yang pertama kemustahilan, yang kedua ada anonim, yang ketiga ada kesaktian, yang keempat ada istana sentris, dan yang kelima ada arkais. Nah, yang pertama kita bahas dulu kemustahilan. Siapa kira-kira yang tahu apa kemustahilan itu? Saya, Bu. Nah, coba Nepela, apa Nepela? Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak diterima nalar. Iya, ya. Bagus ya. Siapa yang tahu apa anonim? Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Iya. Nah, ini ada macam-macam hikayat. Hikayat itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, hikayat yang berdasarkan isinya ada cerita rakyat, ada epos India, cerita dari Jawa, apalagi yang lain? Cerita-cerita Islam. Ya, cerita Islam. Ada lagi yang tahu yang lain? Sejarah dan biografi. Yang terakhir ada cerita berbingkat. Baik, kita lanjutkan ya. Macam-macam hikayat berdasarkan asalnya. Dari Melayu asli. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Hikayat Hang Tua, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malim Deman. Ya, bagus Nepelanda. Kemudian ada hikayat pengaruh Jawa. Siapa yang tahu? Coba Nur Anissa. Hikayat pengaruh Jawa. Ya, apa contohnya? Hikayat Panji Semirang, hikayat Cekel Weneng Pati, hikayat Indra Jaya. Ya, bagus Nur Anissa. Kemudian ada lagi
hikayat pengaruh Hindu. Siapa yang tahu? Coba Karpanil. Bisa Karpanil? Pengaruh Hindu, contohnya hikayat Sri Rama, hikayat Perang Pandawa, hikayat Sang Boma, hikayat Ya, Bayan Budiman. ya, pintar sekali Karpanil ya. Yang terakhir, pengaruh Arab Persia. Siapa yang tahu contohnya? Vicky tahu? Saya. Ya, coba Iya, Bu. Nurhanisa. Ya, coba Nurhanisa. Hikayat pengaruh Arab Persia. Contohnya, hikayat Amir Hamzah, hikayat Bakhtiar, hikayat 1001 Malam, Bu. Iya, berarti Ananda semuanya bagus semuanya ya. Berarti sudah memahaminya macam-macam hikayat. Baik hikayat yang berdasarkan isinya maupun hikayat yang berdasarkan asalnya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah struktur yang membangun hikayat. Ada berapa strukturnya? Ada 6 ya. Yang 6. pertama ada abstraksi. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada komplikasi. Keempat ada evaluasi. Dan yang kelima ada resolusi. Ya, yang terakhir ada koda. Bagus Ananda semuanya ya. Semangat ya Ananda. Karpanil, sudah ngantuk Panil? Tidurnya jam berapa semalam? Begadang ya? Dulu. Ya. Kita fokus lagi ya Karpanil. Bisa, Bu, bisa. Alhamdulillah. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya, oke ya. Kita lanjutkan. Itu tadi struktur yang membangun hikayat ada 6. Ada yang tahu? Coba Anissa. Apa abstraksi Anissa? Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Baik, jadi abstrak itu adalah inti ya. Inti atau ringkasan dari sebuah cerita. Ya, yang kedua ada orientasi. Orientasi, siapa yang tahu apa orientasi? Saya, Bu. Nah, silakan Karpanil. Orientasi adalah bagian yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Ya, jadi orientasi itu adalah berkaitan dengan masalah waktu, suasana maupun tempat terjadinya hikayat tersebut. Yang ketiga ada komplikasi. Siapa yang tahu apa komplikasi? Saya, Bu. Nah, silakan. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita. Sebab kerumitan mulai berkemunculan. Ya, jadi komplikasi itu adalah urutan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam cerita tersebut secara sebab maupun akibat. Itu yang disebut dengan komplikasi. Nah, berikutnya siapa yang tahu apa itu evaluasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Evaluasi adalah konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Iya, bagus sekali ya Vicky ya. Kemudian yang berikutnya ada resolusi. Siapa yang tahu apa itu resolusi? Saya, Bu. Nah, silakan Opela. Resolusi pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Ya, resolusi itu adalah solusi dari permasalahan cerita tersebut. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan resolusi. Ya, ya, bagus sekali.
Yang terakhir ada koda. Siapa yang tahu apa itu koda? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Anissa. Koda ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Ya. Jadi koda itu adalah pelajaran ya, pelajaran atau nilai ya dari suatu teks yang sudah diceritakan ya. Itu disebut dengan koda ya. Baik, semuanya sudah paham? Sudah. Ya, baik ya, Sudah, Bu. semuanya sudah mengerti, Bu, lihat. Pintar semua anak-anak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Yang pertama ada nilai religius, yang kedua ada nilai moral, yang ketiga ada nilai budaya, yang keempat ada nilai sosial, yang kelima ada nilai edukasi, dan yang keenam ada nilai estetika. Nah, di antara nilai-nilai ini, coba bisa Anda memberikan contoh? Contoh religius atau agama yaitu memberikan nasihat kepada seseorang yang melanggar aturan agama dan mengajaknya untuk melakukan kegiatan agama. Seperti itu, Bu. Lanjut lagi, siapa yang bisa memberikan contoh nilai moral? Ya, Bu. Ya, silakan Karpanil. Nilai moral Apa contohnya? yang berkaitan dengan tingkah laku. Ya, nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Siapa yang bisa memberi contoh nilai budaya? Ya, silakan. Contohnya, Ya, Wike, bahwa silakan Wike. seorang raja untuk mencarikan biasanya dilakukan sayembara. Iya, bagus sekali Wike ya. Biasanya seorang raja itu dalam mencarikan suami putrinya mengadakan sayembara. Oke. Bagus Wike. Kemudian ada nilai sosial. Siapa yang bisa memberikan contoh nilai sosial? Saya, Bu. Oke, silakan Nupelanda. Contohnya saling membantu antar sesama, Bu. Misalnya membantu tetangga atau teman yang sedang dalam kesulitan. Kemudian ada nilai edukasi. Siapa yang tahu apa itu nilai edukasi? Saya, Bu. Nah, silakan Nur Anissa. Nilai edukasi contohnya nilai-nilai pendidikan yang di dalamnya mencangkup kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Ya, itu nilai edukasi ya, yang mencakup kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial ya. Baik, kira-kira sudah paham Ananda? Semua jawabannya sudah sangat bagus ya, berarti Ananda sudah mengetahui apa saja contoh-contoh nilai ya, baik dari nilai religius, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Kita lanjutkan, ini adalah contoh sebuah hikayat ya, yang berjudul Si Miskin. Nah, ini contohnya. Ini sudah Anda baca ya? Karena sudah Ibu kirimkan ke WA Group. Udah dibaca ya? Sudah. Ya, Sudah, Bu. Ya, ini contohnya ya, Ibu perlihatkan sekilas saja. Nah, contoh hikayat Si Miskin. Kemudian dalam hikayat Si Miskin ini nanti kita akan mengidentifikasi nilai-nilai ya yang terdapat di dalam hikayat Si Miskin. Nah, ini dia. Si miskin. Ya. Di dalam nilai agama ada tidak terdapat di dalam hikayat Si Miskin? Ada? Ini contoh apanya, kolomnya ini nilai, ini konsep nilainya, ini kutipannya. Nilai agama, konsep nilainya, percayalah pada Tuhan bahwa dialah yang menentukan nasib manusia. Kemudian ini kutipan yang terdapat di dalam hikayat Si Miskin ya. Coba Nur Anissa, baca Nur Anissa. Apa kutipan nilai agama contohnya di dalam hikayat Si Miskin? Karena
takdir Tuhan si miskin yang mengali tanah menemukan sebuah telayu besar berisi emas yang banyak. Iya, pintar sekali Nurhanisa ya. Ya, jadi nilai agama yang terdapat dalam hikayat itu kutipannya tentang karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaju besar. Kemudian telaju itu berisi emas yang banyak. Itu nilai agamanya ya. Kemudian yang kedua ada nilai sosial ya. Nilai sosial. Nah, nih kita isi konsep nilainya tentang apa. Kemudian kutipan teksnya di mana? Ini dia contohnya nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kutipan teksnya. Ya, Bu. Ayo coba Karpanil. Karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya yang memberikan maka nasi, baju, dan buah-buahan lainnya. Iya, bagus sekali Karpanil ya. Ya, itu adalah nilai sosial yang terdapat di dalam hikayat si miskin ya. Kemudian apa nilai budayanya? Ada nilai budayanya? Ada ya? Ada, Bu. Ya, apa nilai budayanya? Mardiatul? Menyembah seorang raja atau tunduk kepada raja, Bu. Dan begitu seterusnya ya. Kemudian kamu cari juga. Ya, dicari juga nilai moralnya ya. Nah, itu dia. Itu contoh dalam menganalisis nilai-nilai dalam hikayat. Baik. Kira-kira dengan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan panjang lebar tadi, siapa kira-kira yang mau bertanya? Ada? Saya, Bu. Nah, silakan Nur Anissa. Apa saja karakteristik yang membangun hikayat, Bu? Ya, jadi Nur Anissa menanyakan karakteristik yang membangun hikayat. Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab? Nah, silakan Mardiatul. Karakteristik hikayat yaitu istana sentris, anonim, kemustahilan, kesaktian, dan arkais, Bu. Ya, itu adalah karakteristik yang membangun hikayat ya, yang disampaikan oleh Mardiatul tadi. Yang pertama ada istana sentris, anonim, kemustahilan, kesaktian, dan arkais ya. Itu karakteristiknya. Kira-kira sudah paham Nur Anissa? Sudah, Bu. Oke. Saya, Bu. Siapa? Saya Nah, silakan. apa saja unsur-unsur dalam hikayat, Bu. Oh ya, baik. Wike menanyakan apa saja unsur-unsur yang membangun hikayat. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya baik, Nepelanda. Jawab dulu Nepelanda sebelum Bu jawab. Unsur yang membangun hikayat yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu mencakup tema, alur, latar, penokohan, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu yang membentuk karya sastra dari luar seperti kondisi psikologis dan biografi pengarang. Ya, jadi unsur yang membangun hikayat itu ada dua ya. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam. Contohnya tadi itu ada latar ya, yang penokohan, ada sudut pandang, ada tempat ya, ada alur. Itu yang membangun hikayat. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri. Contohnya apa tadi? Bisa biografi pengarang. 'Pengarang. 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 '
Paham? Paham, Bu. Kita paham, Mike ya? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang akan bertanya ya. Coba Ananda sebutkan satu contoh nilai moral. Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, silakan. Siapa ini? Wike ya? Lalu menghargai pendapat orang lain. Mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain. Iya. Ya, itu dia ya. Pintar sekali Wike ya. Menghargai pendapat orang lain boleh. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika kita dibantu oleh orang lain. Baik. Sekarang Ananda akan mengerjakan LKPD. Kemudian nanti Ananda kirimkan paling lambat besok siang jam 12 ya. Nah, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Nah, silakan Mardiatul. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng, di mana ciri-cirinya secara luas dan menggunakan bahasa klis atau arkais. Ya, itu adalah simpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bahwa hikayat itu adalah sastra lama yang berbentuk prosa. Kemudian berisi tentang sebuah kisah, dongeng maupun sebuah cerita. Kemudian dia mempunyai ciri-ciri ya. Ada di situ apa? Kemustahilan ya yang terdapat pada cerita, kesaktian yang terdapat pada tokoh, kemudian ada istana sentris, ada anonim ya, yang disebarkan secara luas. Kemudian dia menggunakan bahasa klise maupun arkais ya. Pintar sekali kamu Mardiatul ya. Manfaat pembelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari yaitu dengan mempelajari hikayat ini. Banyak sekali kita mengetahui tentang nilai-nilai budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan cerita hikayat. Kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Ya, bagus sekali Nur Anissa. Terima kasih Nur Anissa. Jadi nilai hikayat ini adalah merupakan nilai-nilai ya yang banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan membaca hikayat ini kita dapat menjadikan nilai-nilai itu sebagai cerminan ya di dalam kehidupan kita. Baik, untuk pembelajaran minggu besok kita akan membahas menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengarkan maupun dibaca. Baik, Ibu akan mengumumkan siapa yang mendapat nilai terbaik pada minggu kemarin. Nilai terbaik minggu kemarin jatuh kepada Karpanil ya. Tepuk tangan dulu untuk Karpanil. Ibu akan memberikan hadiah 2 GB pakai internet. Kemudian untuk Ananda yang lain, silakan lebih giat lagi belajarnya supaya bisa seperti Karpanil ya. Nah, baik. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Marilah kita membaca doa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, semoga dengan berdoa tadi semua pembelajaran yang kita pelajari dapat kita cerna dengan baik ya. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini.
Kemudian Ibu ingatkan kembali supaya Ananda tetap menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Nah, baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.